Chelsea dikabarkan mulai terbuka untuk melepas Cole Palmer pada bursa transfer musim panas, meski sang pemain masih terikat kontrak jangka panjang. Keputusan ini diperkirakan untuk menyeimbangkan proyek jangka panjang klub dan memberi ruang bagi strategi baru. Situasi tersebut menarik perhatian Manchester United yang tengah menyusun rencana besar untuk memperkuat lini kreatif di tengah ketidakpastian masa depan Bruno Fernandes. MU dilaporkan siap mengajukan tawaran bernilai tinggi, sementara Chelsea mematok harga di atas 90 juta pounds, yang jika terrealisasi akan memecahkan rekor transfer termahal sepanjang sejarah setan merah. Arsenal dilaporkan serius ingin mendatangkan bek sayap Newcastle United, Tino Livramento, pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, The Gunners harus bersaing dengan Manchester City yang juga dikabarkan memantau pemain berusia 23 tahun tersebut. Newcastle mematok harga tinggi sebesar 60 juta pounds untuk Livramento yang diprediksi akan tampil gemilang di Piala Dunia mendatang. Untuk menjaga aset pentingnya, manajemen The Magpies kini memprioritaskan negosiasi kontrak baru bagi sang pemain dalam beberapa bulan ke depan, sekaligus memastikan mereka tetap memiliki kendali penuh atas masa depannya di klub dan mengamankan posisi Newcastle di pasar transfer. Manchester City dikabarkan terbuka untuk melepas penyerang Omar Marmoush agar sang pemain mendapatkan kesempatan bermain reguler, menyusul dominasi Erling Haaland yang membuatnya sulit menembus tim utama sepanjang musim 2025-2026. Marmoush kini mulai dikaitkan dengan Tottenham Hotspur yang menawarkan peluang tampil di Liga Champions, meski posisi Spurs yang berada di papan bawah Premier League menjadi pertimbangan bagi sang pemain. Selain itu, Aston Villa juga dikabarkan bergerak aktif untuk merekrut Marmoush dan berusaha mendahului langkah Tottenham yang sejauh ini baru melakukan pendekatan awal. Liverpool mendapat kabar positif dalam perburuan winger RB Leipzig, Yan Diomande, yang secara terbuka menyatakan keinginannya bermain di Anfield dan mengenakan seragam The Reds. Pernyataan ini memperkuat posisi Liverpool di tengah persaingan ketat dengan klub-klub elit Eropa. Meski Leipzig tetap mematok banderol tinggi antara 80 hingga 100 juta euro. Meskipun klub belum diperkirakan akan bergerak pada bursa transfer Januari, keinginan terbuka Diomande jelas menjadi bahan pertimbangan serius bagi manajer Arne Slot dan direktur olahraga Richard Hughes dalam merencanakan strategi jangka panjang klub. Liverpool dikabarkan telah mencapai kemajuan signifikan dalam pembicaraan kontrak dengan gelandang kunci mereka, Dominik Szoboszlai. Pemain internasional Hungaria ini menjadi salah satu sosok paling menonjol di bawah arahan manajer Arne Slot musim ini, menerima pujian atas performanya yang konsisten, sementara banyak rekan setimnya justru menjadi sasaran kritik. Szoboszlai masih memiliki 2 tahun tersisa dari kontrak 5 tahunnya yang dimulai pada 2023. Dan meskipun Real Madrid serta Bayern Munich dikabarkan menunjukkan minat konkret, gelandang berbakat ini diperkirakan akan tetap berkomitmen untuk masa depannya bersama Liverpool, menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany berusaha meredakan rumor mengenai kemungkinan kepergian bintang muda Leonard Carl yang sebelumnya sempat menyebut ingin suatu saat bermain di Real Madrid. Kompany menegaskan bahwa Carl hanya bersikap jujur ketika ditanya tentang klub impiannya dan telah menyadari pernyataannya kurang tepat, sehingga langsung meminta maaf kepada manajemen klub. Winger 17 tahun itu dikatakan bahagia dan nyaman di Bayern, yang terlihat dari antusiasme, fokus, dan sikap profesionalnya di setiap sesi latihan. Kompany menekankan bahwa Carl tetap fokus pada perkembangan diri dan kontribusinya bagi tim, menunjukkan komitmen jangka panjangnya terhadap klub. Manchester United memastikan tidak akan melepas Joshua Zirkzee ke AS Roma pada bursa transfer Januari 2026. Kepastian ini muncul menyusul perubahan manajerial di Old Trafford yang membuat proses negosiasi transfer menjadi lebih rumit, sehingga AS Roma harus segera mengalihkan fokus ke target lain. Situasi serupa juga dialami gelandang muda Kobbie Mainoo, yang meski perannya terbatas di bawah Amorim, tetap dipertahankan dan dinyatakan dalam kondisi mental baik. Keputusan tegas mempertahankan Zirkzee dan memberikan kepercayaan kepada pemain muda menunjukkan bahwa MU kini fokus menstabilkan tim dan menjaga kesenambungan di tengah musim.
Juventus dikabarkan tengah berupaya keras memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas mendatang dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas, salah satunya Sandro Tonali. Meskipun Tonali baru saja pindah dari AC Milan ke Newcastle United dengan nilai transfer fantastis, minat Juventus terhadapnya sudah muncul jauh sebelum kepindahannya ke Inggris, menunjukkan ambisi klub untuk merekrut talenta yang dinilai mampu mengubah jalannya pertandingan. Menyadari perlunya peningkatan performa tim untuk meraih level yang lebih tinggi, Tonali menjadi prioritas utama Juventus, meski manajemen klub menyadari bahwa upaya ini tidak akan mudah dan akan membutuhkan strategi matang. Inter Milan dikabarkan membidik bek Fulham, Calvin Bassey, sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer musim dingin. Pemain internasional Nigeria berusia 26 tahun ini dipantau secara intens oleh Inter, yang menilai Bassey sebagai profil ideal untuk kebutuhan regenerasi sektor bek tengah. Meskipun beberapa klub Serie A lain juga menunjukkan minat, Inter disebut sebagai peminat paling serius menjelang jendela transfer Januari. Namun, Fulham berada dalam posisi kuat dan enggan melepas pemain kunci mereka di tengah musim, karena klub London tersebut sedang bersaing untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Bruno Fernandes dikabarkan mulai lelah dengan situasi tidak menentu di Manchester United dan membuka peluang hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang. Setelah bertahun-tahun menjadi tumpuan tim, gelandang Portugal itu ingin mencari awal baru pasca Piala Dunia 2026. Fernandes sebelumnya hampir pindah pada musim panas lalu setelah menerima tawaran 100 juta pound dari Al Hilal, namun bertahan karena bujukan pelatih Ruben Amorim. Ia juga mengungkap kecewa dengan manajemen klub yang dinilainya tidak sepenuhnya berjuang untuk mempertahankannya, sehingga merasa kepergiannya tidak akan menjadi masalah besar bagi klub. Posisi Thomas Frank sebagai pelatih Tottenham Hotspur dikabarkan berada dalam ancaman serius, menyusul performa tim yang dinilai tidak memuaskan. Manajemen klub disebut sangat marah dengan hasil yang dicapai tim, baik di Premier League maupun di Liga Eropa, dan merasa perkembangan tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Denmark itu jauh dari harapan. Akibatnya, Dewan Direksi tengah mempertimbangkan pemecatan Frank dan menuntut perubahan secepat mungkin demi menyelamatkan sisa musim, sekaligus menjaga reputasi klub dan menjaga kepercayaan penggemar yang semakin menipis. Manchester United dan Tottenham Hotspur dikabarkan tengah bersaing untuk mendatangkan bintang Brighton, Kaoru Mitoma, yang kontraknya akan berakhir musim depan. United yang kini kekurangan winger kiri, melihat Mitoma sebagai solusi untuk sistem 4 bek baru yang akan diterapkan manajer berikutnya. Tottenham juga tertarik, sementara klub-klub Arab Saudi mempertimbangkan pemain Jepang ini. Bayern Munchen sebelumnya sempat menunjukkan minat, tetapi kini fokus mereka bergeser setelah membeli Luis Diaz. Mitoma yang diperkirakan bernilai 26 juta pound telah tampil impresif di Liga Premier, termasuk gol spektakulernya melawan Manchester City. Barcelona dikabarkan mulai menunjukkan keseriusannya di bursa transfer dengan membidik bek Tottenham Hotspur, Mickey van de Ven, dan telah melakukan kontak langsung dengan pemain asal Belanda tersebut sebagai langkah awal membuka peluang transfer. Namun upaya Barcelona dipastikan tidak akan berjalan mudah karena Spurs mematok harga tinggi sebesar 65 juta euro, angka yang mencerminkan betapa pentingnya peran Van de Ven di lini pertahanan mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa Barcelona harus menyiapkan strategi matang, termasuk kemungkinan negosiasi panjang untuk bisa merealisasikan transfer sang bek ke Camp Nou. Penyerang anyar AC Milan, Niklas Füllkrug, mengaku nyaman dan cocok bermain di klub setelah tampil 2 kali, menyusul kedatangannya dengan status pinjaman dari West Ham United pada Januari 2026. Füllkrug menyatakan bahwa kepribadiannya dapat memberikan kontribusi positif bagi atmosfer tim, sekaligus membantu AC Milan meraih hasil-hasil penting di kompetisi. Ia menilai bahwa waktu kedatangannya sangat tepat untuk perkembangan karirnya dan merasa tim telah mempermudah proses adaptasinya berkat dukungan dari rekan-rekan serta lingkungan klub yang ramah. Füllkrug juga menyiratkan antusiasme untuk berkembang lebih jauh bersama Rossoneri dan memberikan performa terbaik bagi tim.
Arsenal kembali mengirim sinyal kuat kepada para pesaingnya dalam perburuan gelar juara dengan memperpanjang kontrak Bukayo Saka selama 5 tahun, memastikan winger muda itu tetap berseragam The Gunners hingga 2031. Dengan gaji mencapai 300.000 pound sterling per pekan, Saka kini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub, sekaligus menegaskan betapa pentingnya perannya dalam proyek jangka panjang Arsenal. Perpanjangan kontrak ini juga mengakhiri spekulasi terkait masa depannya, mengingat kontrak lamanya hanya tersisa 18 bulan pada awal tahun ini. Manchester United masih terus mencari figur yang tepat untuk mengisi kursi pelatih kepala setelah berpisah dengan Ruben Amorim pada awal pekan ini. Di tengah proses pencarian tersebut, Darren Fletcher mulai menarik perhatian berkat performa menjanjikan selama dipercaya sebagai pelatih sementara. Mantan gelandang timnas Skotlandia itu dikabarkan siap melanjutkan tugas sebagai pelatih interim hingga akhir musim jika diminta oleh manajemen, meski tetap menegaskan fokusnya pada tanggung jawab jangka pendek yang sedang dijalani. Fletcher mengaku tidak terlalu memikirkan posisi pelatih kepala secara permanen, tetapi merasa siap menghadapi peluang tersebut jika benar-benar datang. Manchester United dikabarkan menjadikan Vinicius Junior dari Real Madrid sebagai target serius pada bursa transfer mendatang. Los Blancos hanya akan mempertimbangkan penjualan jika ada tawaran sekitar 150 juta euro, menegaskan status Vinicius sebagai salah satu pemain kunci tim. Ketertarikan MU terkait dengan proyek baru klub, terutama jika pelatih anyar menerapkan skema 4-3-3 yang dinilai sangat cocok dengan gaya permainan eksplosif Vinicius di sisi sayap. Pemain Brasil ini diyakini dapat memberikan dampak besar di Premier League berkat kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta agresivitasnya dalam menyerang yang mampu menambah dimensi baru dalam serangan setan merah. Atletico Madrid mulai menunjukkan kekhawatiran atas penurunan performa Julian Alvarez dalam beberapa pekan terakhir, meski dukungan internal terhadap sang penyerang tetap kuat. Kontribusi ofensif pemain Argentina itu menurun, memicu perdebatan luas di luar klub dan menambah tekanan akibat rumor ketertarikan dari klub lain. Meski demikian, manajemen menyerukan kesabaran dan dukungan penuh, menekankan bahwa Alvarez masih menjadi pencetak gol terbanyak tim dengan torehan 11 gol musim ini. Klub yakin kualitas dan kemampuan sang penyerang tetap terjaga dan hanya menunggu waktu bagi Alvarez untuk kembali menunjukkan konsistensi dan performa terbaiknya di lapangan. Arsenal memastikan langkah ke babak berikutnya usai menaklukkan Portsmouth 4-1 pada ronde 3 Piala FA di Fratton Park. Meski sempat tertinggal cepat lewat gol Colby Bishop pada menit ketiga, Arsenal mampu bangkit, mengendalikan permainan dan menekan pertahanan tuan rumah hingga Andre Dossel melakukan gol bunuh diri. Sementara Gabriel Martinelli tampil gemilang dengan mencetak hat-trick, membawa The Gunners unggul dan menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Kemenangan ini sekaligus menegaskan dominasi Arsenal, menunjukkan ketajaman lini serang mereka, dan memastikan tiket ke babak selanjutnya Piala FA. Manchester United kalah tipis 1-2 dari Brighton di Old Trafford. MU sempat menekan awal laga, terutama lewat peluang Diogo Dalot, namun Brighton bermain lebih efektif. Brajan Gruda membuka skor cepat pada menit ke-12, disusul gol indah Danny Welbeck pada menit ke-64. Benjamin Sesko sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 menit ke-85, namun peluang comeback MU hancur saat Shea Lacey diusir dengan kartu merah setelah menerima 2 kartu kuning dalam 2 menit. Skor 1-2 bertahan hingga akhir laga, menyingkirkan MU dari Piala FA. Barcelona sukses merebut gelar Supercopa de España 2026 setelah menaklukkan rival abadi mereka, Real Madrid, dengan skor 3-2 di King Abdullah Sports City Stadium. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, dengan Blaugrana tampil ofensif dan terus menekan pertahanan Los Blancos. Gol-gol kemenangan dicetak Rafinha pada menit ke-36 dan 73, serta Robert Lewandowski pada menit ke-45+4. Real Madrid sempat menyamakan skor melalui Vinicius Junior pada menit 45+2 dan Gonzalo Garcia pada menit 45+7. Namun usaha mereka tak cukup untuk menahan dominasi Barcelona. Trofi ini menjadi bukti konsistensi permainan ofensif Blaugrana di laga final yang penuh drama.
Inter Milan harus puas berbagi angka 2-2 dengan Napoli di Stadion Giuseppe Meazza pada pekan ke-20 Serie A 2025-2026. Nerazzurri sempat memimpin lewat gol cepat Federico Di Marco pada menit ke-9 dan penalti Hakan Calhanoglu pada menit ke-73. Namun Napoli selalu mampu bangkit melalui 2 gol Scott McTominay pada menit ke-26 dan 81 untuk menyamakan skor. Hasil imbang ini membuat Inter tetap kokoh di puncak klasemen dengan 43 poin, sementara Napoli bertahan di posisi ketiga dengan 39 poin, mempertahankan persaingan ketat di papan atas Liga Italia.